Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal pembelian oli paketan ya. Pembelian oli paketan baik untuk mobil ataupun untuk motor ya, terutama untuk motor sih. Tapi ya yang mobil perlu diprotes juga ya. Jadi penulis kaget juga ya. Pembelian paketan itu kok mahal banget ya. Mahal banget. Ya memang kalau dihitung secara keseluruhan dari nilai-nilai barang yang ada itu murah. Tapi menjadi mahal uh, ketika dicek barang-barang yang perlu diganti itu apa gitu loh ya. Yang untuk mobil itu yang ngeri. Untuk mobil ada filter oli, oke lah filter oli ya. Terus ada filter udara, filter apa? Yang untuk filter udara itu loh, filternya filter udara, filter intake. Terus ada carbon clean yang model semprot, carbon clean yang model campur bensin, ada engine flush juga. Kalau yang untuk motor ya hampir sama, tapi ada juga yang apa, untuk oli gearnya motor matic. Terus apalagi ya, wes itu yang penulis lihat itu harganya luar biasa ya. Ada merek Motul, jualnya seharga 130, harga diskon karena aslinya harga 160. Ada juga yang 160 dari harga sebenarnya 180. Penulis awalnya nggak teliti ya. Dilihat harganya kok mahal ya, perasaan oli apa yang Motul yang 800 ml yaitu penulis lihatnya Motul 800 ml kok perasaan harganya 130. Ternyata itu yang 1 liter. Motul skuter 1 liter. Paling sih butuh NMAX toh ya, tapi itu disebut untuk banyak motor ya, PCX, Mio ya. Jadi konsumen itu butuhnya cuma 800 650, dikasih yang 1 liter, terus pakai oli transmisi juga khusus. Kalau yang untuk motor ya, iya anu ya, kok kok anu ya, kok nggak ngerasa rugi ya beli oli mesin oli khusus transmisi. Karena untuk motor ya, untuk motor oli transmisi itu kebutuhannya nggak terlalu neko-neko, karena dipakein oli mesin pun ya itu nggak gampang rusak, selama oli mesinnya jangan jelek-jelek amat gitu loh.
Oli khusus transmisi itu ya, kalau yang bawaan motor kualitasnya jauh di bawah standar kalau menurut penulis. Jadi kualitas olinya untuk oli transmisi motor matic kalau yang merek macem-macem lah ya, itu terlalu rendah, kadang terlalu encer, kadang ya saenake gitu loh pabrikan jual oli, walau itu mereknya merek yang istilahnya bonafit lah, merek Shell, merek Oppo, terus apalagi merek Yamaha sama HMMP. Waduh, Yamaha mungkin terkesan ya cukup baik ya, tapi ya masalahnya penulis pernah ngalami sendiri oli bawaan motor keruh padahal sudah 200 km. 200 km keruh ya, itu fatal banget, itu fatal, sak fatal kenapa keruh, kenapa glitter macam-macam ya, padahal penulis pakai oli apa jenenge meseran nggak nambah glitter. Mungkin oh iya motor baru wajar, tapi kok sampai warna olinya jadi coklat ayo. Kalau glitter oke lah, barang baru ono glitternya, tapi warna oli coklatnya itu loh, apa ya wajar. Karena penulis pernah pakai apa jenenge oli meseran B40 ya, saya termasuk bening ya, termasuk bening ya, memang agak mulai coklat tapi nggak sampai coklat, masih termasuk bening, nggak bisa dibilang coklat, nggak ya, masih lebih bening daripada oli ya Malup Supermatic 200 km, 200 ya, padahal penulis pakai 5.000 ya. Hampir kira-kira 2 kali lipat lah, lebih dari 2 kali lipat. Lebih dari 2 kali lipat, tapi sik luwih apik warna oli ini. Padahal itu meseran B40 sama minyak goreng itu, bukan oli khusus transmisi. Motor penulis ini juga nggak pernah merasakan masalah transmisi yang kelotak-kelotak atau apa ya. Umur motor penulis hampir 20.000. Saya tak telok piro. 18.990 ya. Ya 19.000 lah. Oh, AVG-nya bagus ya, 39,7, padahal tak kayak kebut-kebutan pisan. Mungkin pakai sado kan, nggak tahu lah. Lumayan irit ya, 39,7. Padahal biasanya 37, 38 gitu ya. Ini hampir 40 ya. Padahal banyak idlingnya ya, idling tak jarno ae. Ini nggak pernah perlu dimatikan lagi. Menguji fuel dilutionnya. Jadi untuk motor matic yang beli paket olinya ada oli transmisi ya, menurut penulis merugikan, karena ya gak perlu lah oli transmisi khusus itu, pakai oli mesin aja ya. Selain karena kualitas oli transmisinya meragukan, kalau oli mesinnya bagus ya nggak perlu beli terpisah lagi, apalagi kapasitas oli transmisi itu nggak banyak. Kalau beli oli ya 800 ml, motornya butuh 650, sisanya bisa untuk oli transmisi. Kalau oli mesinnya 800 atau 900 ya tinggal beli yang 1 liter wis beres. Kalau misalnya takut pakai campuran minyak goreng atau gimana ya, pakai oli itu sendiri, oli yang untuk mesin dikurangi dikit terus gak masalah. Jadi ya apa ya, ya jadi
rugi lah kalau kita beli paket oli. Penulis juga lihat lucu-lucu ya paket jual oli itu. Ada yang ya semerek, ada Yamaluk dan Yamaluk, AHM Oil dan AHM Oil, oli mesin dan transmisinya. Ada juga yang beda merek, oli mesin Motul, oli transmisi PTT, oli mesin Shell, oli transmisi apa kayak Castrol atau apalah wis. Ono sing merek CJ, lucu ya. Wis untuk motor matic gitu. Selanjutnya yang pakai engine flash. Ya kalau nonton video pembahasan penulis soal engine flash ya. Ya penulis tunjukkan bahwa yang pakai engine flash itu yang paling dari ekspornya pun nggak bisa menunjukkan pembersihan yang mantap ya. Mereka nggak buka mesin gitu ya. Mungkin ada demo menunjukkan engine flash pakai mesin apa jenenge, oli yang mesinnya dibakar. Efeknya beda ya, efeknya beda. Tumpukan kerak yang bertahun-tahun nggak bisa diemulasi dengan oli dibakar, itu nggak bisa. Dibakar kan sebentar toh, nggak sampai nempel erat ke mesin ya. Bakarnya juga cuma bakar pakai torch ya, nggak dibiarkan lama gitu. Nggak ya beda lah ya dengan kondisi aslinya. Yang aslinya itu lebih bandel, lebih sulit untuk dihilangkan, dan terbukti ya itu yang pakai engine flash pun efeknya minim sekali. Kalau misalnya merasa loh iya kan mas, kalau olinya nggak mampu kan ya minim bisa membantu. Justru sebaliknya, justru dengan oli itu malah mesin bisa sangat bersih. Ya karena buktinya aja lah ya, yang pakai mesran, pakai campuran minyak goreng itu. Ngomong mesin bisa bersih itu. Atau ya misalnya takut pakai campuran minyak goreng ya. Pakai HDO ya bisa membantu, asal jangan HDO yang full sintetik aja. Mungkin ada yang ngomong Mediterranean SX ya. Tapi ya ada juga yang ngomong pakai Mediterranean SX nggak mungkin bersih, ada kuningnya, ada hitamnya. Entah kenapa ya kalau Mediterranean SX gitu. Penulis nggak tahu apa yang spesial di Mediterranean SX sehingga nggak bisa bersih, betul-betul bersih. Jadi kalau mau bersihkan itu nggak pakai engine flash, tapi pakai oli mesin yang punya kemampuan membersihkan mesin. Kalau oli yang bisa membersihkan mesin itu, kalau oli impor ya, itu adalah oli high mileage. Kalau oli lokal ya oli mesran. Karena apa mesran? Karena oli mesran oli grup 1. Oli grup 1 itu pelarutannya paling kuat. Kalau pinginnya deterjennya banyak ya cari Mediterranean S. Gak ada X-nya belakangnya. S tok. Mediterranean S 40, Mediterranean S 30, mesran SAE 40, B40 ya. Mesran B SAE 40. Nah itu oli diesel yang punya ya daya pembersih kuat ya. Itu hasilnya bakal lebih manjur daripada kalau pakai
apa engine flush. Karena apa? Pembersihannya dilakukan bertahap, enggak apa cuma mendadak instan sebentar gitu. Tapi selama dipakai hasilnya bakal lebih efektif. Kalau ada yang ngomong mineral meninggalkan kerak, ya nyatanya loh, yang pakai oli mesran kok malah makin bersih, ayo. Yang nggak pakai tok ngomong, oh iya tambah makin kerak macam-macam. Ya itu lihat masa pemakaiannya dong. Sama aja toh, oli yang full sintetik dipakai lama ya tetap ada keraknya. Oli netok bening tapi sampah-sampahnya ngendap. Terus apalagi ya, selain engine flush, carbon clean atau aditif lah ya. Ada ya produk apa jadinya liquid moly ya. Di kayak apa aditif komplit ya. Cuma yang nggak masuk akal ada aditif bensin juga. Padahal namanya aditif bensin itu kan nggak seumuran dengan oli, mengapa dipaketkan gitu loh, nggak paham. Tapi yang bareng sama aditif olinya itu loh yang nggak paham. Aditif oli, kalau liquid moly kan macam-macam loh. Ada yang untuk membersihkan mesin, ada yang untuk memperkuat, ada yang macam-macam lah wis. Ono engine flush pisan ya. Kalau yang liquid moly. Entah kok banyak ya aditifnya ya. Ada 3, mbulah apa ae. Kalau yang sama aditif oli ya. Iya, apa ya? Kalau menurut penulis sih ya. Misal sukanya pakai aditif Skyver ya. Daripada beli oli terpisah terus aditifnya aditif Skyver, kenapa nggak beli oli Skyver pisan? Paling ya jatuh harganya hampir sama. Karena olinya biasanya juga bukan oli murah, oli motul gitu misalnya. Skyvernya mungkin murah 20.000. Tapi kan ya kenapa nggak sekalian beli oli merek Skyver? Beli oli apa yang suka aditif liquid moly Ceratek juga gitu. Kenapa kok nggak sekalian beli oli yang sudah mengandung Ceratek? Kenapa nggak sekalian kayak gitu? Kenapa kok harus beli oli terpisah? Emang apa karena liquid moly itu sama sekali nggak jualan oli yang ada Cerateknya mungkin? Nah, kalau ada seperti itu ya mikirlah, kenapa kok liquid moly nggak jual oli yang ada Cerateknya? Kenapa? Apa kemahalan atau apa?
Bahkan kayak oli motor, liqui moly street race ya, itu katanya masih rekomendasi pakai Ceratec atau apa ya, nggak tahu lah. Tapi race itu biasanya adalah model tertinggi, masa ya masih harus ditambah aditif lagi? Padahal yang pabrik-pabrik lain kalau ngomong ya wis oli gue lengkap, versi paling mahal ya paling sip, aditifnya paling komplit, gak usah tambah ya aditif lagi. Jadi soal aditif oli itu gimana ya? Kalau misalnya ya gara-gara oli ini kurang kental terus ditambahi aditif pengental kayak Formoli EP, ya cobalah pakai oli kental. Jangan ngeyel pakai oli encer terus dikasih aditif pengental ya. Mungkin memang mesin lebih halus, tapi ya cobaan yang lebih kental, barangkali lebih halus, lebih enak, tenaga lebih keluar, karena ya aditifnya nggak berlebihan. Terus selain dari aditif tambahan, engine flush juga sudah. Filter oli itu kayaknya ya nggak harus tiap ganti oli ya. Kayaknya filter oli itu juga ada umurnya juga. Emang oli itu ada sampahnya dari mana gitu loh. Dari mana ada sampah oli itu? Kalau dari olinya sendiri ya, olinya yang bikin kotor, ya curiga sama olinya. Karena sampah yang lari ke mesin ya asalnya ya dari mana lagi kalau bukan dari oli. Kalau olinya bikin kotor ya jangan pakai oli itu dah. Iya, tapi ya ada sih ya yang kebiasaan tiap ganti oli terus ganti filter oli. Oke lah wis, walau ya menurut penulis terlalu boros ya. Ada juga yang dengan apa jenenge kayak filter filter udara. Waduh, kalau zaman dulu filter udara pabrik itu umurnya panjang-panjang ya, puluhan ribu kilometer. Filter tahan 40.000 kilometer bawaan pabrik itu harus dianggap jelek. Dianggap jelek ya, karena yang filter aftermarket bisa 120.000 atau berapa gitu ya. Nah sekarang orang kok jadi ganti filter setiap beberapa minggu ya, beberapa bulan. Jadi oli mobil pun ada yang gantinya 2.500 km. Penulis kaget loh ya, mobil gantinya cepet banget. Karena ya penulis sendiri termasuk yang ganti oli ini mobil berlebihan lamanya ya, 6 tahun baru ganti oli sekali. Amit-amit itu suwe ini. Jadi ganti oli sampai segitu lamanya, ya saya nggak apa-apa ya mobil ya. Yang mobil 2 tahun pernah, yang motor 2 tahun pernah. Kenapa kok sampai harus ganti filter tiap ganti oli? Padahal ganti olinya tiap 2.500, tiap 5.000. Mungkin ada yang tiap 10.000. Kenapa sampai muncul ada paket filter itu ya? Sama dengan carbon clean juga.
Carbon Clean itu ada yang nyarankan 20.000, 10.000. Masa tiap ganti oli ganti filter? Carbon Clean. Ya, mau lagi dalam kondisi lambat ya, entah mengapa. Ya, yang jelas beli paket itu rasanya rugi ya, rugi. Tapi ya sumbernya dari kebiasaan yang merugikan juga. Rugi dari sisi biaya. Filter udara, masa sih sebegitu butuh cepatnya ganti ya? Mungkin emang kalau di Indonesia untuk filter udara itu gak ada istilahnya dicuci ya. Kalau kotor harus ganti, kotor harus ganti. Kalau nggak ganti gimana? Oh, cepat rusak mesinnya, cepat kotor mesinnya. Ironinya, ngomongnya kalau ganti filter ya mesin bisa bersih gitu ya. Ironinya, saya butuh pembersihan throttle body segala. Kok bisa throttle body kotor? Oh iya mas, ada debu macam-macam masuk ke mesin. Lah filternya baru nyis, diganti continue, gak diumbah, pakai baru terus, kok bisa debunya masuk? Kalau filter standar kan mestinya bagus kualitasnya. Ya aslinya sih sebenarnya nggak perlu dibersihkan banget sih. Ya entah ya, penulis nggak pernah ngalami punya kendaraan yang rewel kalau sensor kotor langsung rusak macam-macam ya. Ironi ya, kendaraan makin banyak sensori makin cepat rusak ya. Harusnya kan kendaraan makin canggih itu makin reliable, kerjanya bisa konsisten lebih lama. Tapi yang terjadi sebaliknya, justru saking akeh sensori sehingga kerja mesin nggak bisa optimal. Begitu kena debu sedikit gitu, begitu kena basah sedikit gitu ya, makin rewel ya. Filter oli juga gitu. Emang apa sih yang mau difilter? Mungkin partikel-partikel mas, anunya apa? Gram-graman nih, biar nggak nyebar kemana-mana. Nah kalau yang menyebabkan gram-graman, ya pilih oli, cari yang nggak menghasilkan gram lah ya. Kalau olinya menghasilkan gram, ya nggak pakai oli itu lagi wis. Oli kalau bagus ya nggak ada gramnya. Atau misalnya kalau ada kerak-keraknya itu, ya cari oli yang bisa melarutkan kerak, yang keraknya bisa hancur. Ada namanya deterjen. Deterjen itu akan bereaksi terhadap kerak dan membuatnya hancur. Ada namanya dispersan. Dispersan itu akan mengikat partikel kecil-kecil sehingga bisa ngambang. Ada namanya solvensi atau kemampuan pelarutan oli yang fungsinya ya membuat kotoran-kotoran itu mudah larut. Kalau misalnya ya mesinnya sering kotor, ada keraknya macam-macam, di filternya sering ada gramnya, ada keraknya,
Yang perlu dilakukan ya ganti merek oli atau ganti periode pemakaian atau gimana. Yang penting dari sisi olinya jangan sampai salah lagi. Sampai ada gramnya kan masalah toh. Kalau nggak salah ada paket juga yang sama businya ya. Nah ini busi juga rada aneh juga ya. Apa busi sekarang nggak awet ya? Soalnya dulu penulis ya beltnya gak ganti ya, busi malah lebih lama lagi ya. Sampai hampir 100.000 kilometer gak ganti busi. Sekarang kok busi gampang rusak ya. Busi merek Bris saja nggak berani lama-lama ya. Berapa? 30.000. Gak wani lama-lama. Terus ya wis lah. Apalagi ya wis pokoknya banyak yang paketan itu sumbernya dari kebiasaan boros ya. Gak ekonomis. Iya, tapi sekarep lah ya. Ya selama mesinnya oke terus ya. Misalnya ganti filter ya. Ganti filternya jauh lebih sering ya. Yang harusnya filter itu bisa 80.000, bisa 40.000, gantinya tiap 2.000. Yo sekarep lah wis duitmu akeh ya. Tapi kalau sampai ternyata hasilnya adalah eh, ruang bakar tetap kotor ya, cari filter yang bagus lah ya. Jadi solusinya bukan ganti tiap 2.000 km filter udaranya, tapi cari kayak filter udara yang kemampuannya lebih oke daripada bawaan pabrik. Kalau misalnya ya terus takut performa mesin turun, nyatanya ya kalau standar yang menghalangi udara itu bukan filter tapi lubang udaranya, baik yang masuk ke yang sebelum filter atau yang sesudahnya, itu yang menghalangi. Lubangnya kecil, kekecilan, pengen lega ya besarkan lubangnya. Kan filternya juga toh ukurannya gede toh. Ukuran filter kan besar sekali, lebih besar dari lubangnya toh. Jadi bukan filternya yang jadi masalah, lubangnya itu gede nol. Misalnya merasa kurang lega yang masuk ke mesin. Kayak yang pro itu diganti paralon gede. Ganti paralon besar, terus filternya juga gede ya. Oli juga gitu. Kalau misalnya ya sering ganti oli karena banyak gramnya, banyak kotorannya, ya ganti olinya. Berarti olinya kurang mumpuni itu. Begitu juga kalau merasa butuh engine flush, ganti olinya. Kalau sampai mesin jadi hitam, ya berarti yang salah olinya. Atau periode ganti olinya. Tapi kan biasanya Indonesia
5.000 2.500 ya. Ya harus dicari lagi ya. Atau misalnya karena masalah mesin. Ya kalau lebih murah ya, misalnya beli paketan gitu harganya 1 juta tiap ganti oli. Kalau untuk mobil ya mending dibenahi. Masa 2 juta kurang ya kalau mobil keluarga. Untuk motor juga gitu. Harusnya penulis ini langkah ngawur ya. Untuk memperbaiki mesin ini kan penulis paketan itu boring piston silinder itu kan cuma 300 ribuan lah, sama gantinya mungkin total 600 ribu. Tapi penulis pilih ya ganti-ganti oli, tapi alasannya ya karena bisa coba-coba oli ya. Iya ya wis lah. Tapi kalau mau beli paketan ya terserah, nggak ngarang lah kayak duit ya sekarang lah. Tapi menurut penulisnya boros ya. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.